Jauh di pedalaman Borneo, ada satu makhluk yang disebut warga lokal sebagai ikan besusung. Nah, bagi mereka, ikan ini beneran ada. Tapi, bagi dunia sains, makhluk ini tuh kayak hantu, sebuah teka-teki yang ngumpet di dalam air. Jadi, apa sih sebenarnya belut misterius ini? Yuk, kita bedah kasusnya bareng-bareng. Coba lihat ini. Dia menggulung di dasar sungai, samar-samar, hampir nggak kelihatan. Keberadaannya ini udah jadi rahasia umum buat masyarakat setempat. Tapi secara ilmiah, identitasnya itu kosong melompong. Bener-bener sebuah misteri yang hidup di perairan keruh Kalimantan. Yap, di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, nama ikan besusung itu udah biasa banget. Tapi kan dalam dunia sains, nama lokal aja nggak cukup. Pertanyaan besarnya tetap sama. Dari ratusan spesies belut di dunia, yang satu ini masuk keluarga yang mana? Nah, dari sinilah misi identifikasi dimulai. Dan misi ini bukan sekedar jalan-jalan biasa ya. Untuk menemukan jawabannya, para peneliti harus turun langsung jadi pemburu di tengah gelapnya malam pedalaman Borneo. Peta ini nunjukin lokasi perburuannya. Ada 3 titik strategis di sepanjang sungai-sungai Malinau yang jadi pos penelitian. Kebayangkan area yang luas banget, target yang super licin dan susah dicari, dan waktunya terbatas. Tantangannya jelas nggak main-main. Jadi gimana caranya nangkep hantu air ini? Ternyata strateginya begini. Timnya menyusuri sungai pas malam hari, antara jam 7 malam sampai tengah malam. Karena itu waktu si belut lagi aktif-aktifnya cari makan. Modalnya, senter buat nembus gelap dan alat pancing tradisional buat nangkep langsung. Setiap belut yang didapat itu sebuah kemenangan. Dan data lingkungan kayak suhu dan keasaman air juga langsung dicatat buat melengkapi puzzle habitatnya. Oke, perburuan di sungai udah selesai. Tapi investigasinya justru baru aja dimulai. Dari lapangan yang gelap dan becek, barang buktinya sekarang dibawa ke bawah sorot lampu laboratorium yang terang benderang. Setiap belut yang ketangkap ini sekarang diperlakukan kayak barang bukti penting dari TKP. Para ilmuwan ini ibaratnya ganti profesi jadi detektif forensik. Mereka harus membaca setiap detail fisik dari tubuh si belut buat mengungkap identitas aslinya. Nah, interogasinya ini pakai 2 teknik utama. Pertama, morfometrik. Anggap aja ini kayak bikin KTP biometrik buat si belut. Semua diukur presisi banget, panjang total, tinggi badan, panjang kepala. Terus yang kedua, meristik. Kalau ini bagian hitung-hitungan, ada berapa jumlah jari-jari di sirip punggungnya, berapa di sirip dadanya, setiap angka itu penting banget, kayak sidik jari biologisnya gitu loh. Dan ini bukan ngukur asal-asalan ya, mereka pakai diagram ilmiah kayak gini sebagai panduan buat mastiin setiap titik ukur dari ujung moncong sampai ujung ekor dicatat dengan akurasi tinggi. Di sini ketelitian itu segalanya. Kenapa? Karena selisih 1 milimeter aja bisa berarti spesies yang beda. Perburuan malam yang melelahkan, pengukuran super teliti di lab, semua kerja keras ini akhirnya ngerucut ke satu momen puncak. Momen di mana semua data akhirnya berbicara dan ngasih kita jawaban. 12. Total ada 12 ekor belut yang berhasil mereka kumpulin dan analisis. Angkanya mungkin kedengeran sedikit ya, tapi di dunia penelitian spesies langka, 12 individu dari 3 lokasi berbeda itu ibarat harta karun data, lebih dari cukup buat membangun sebuah kasus yang solid. Dan ketika semua data dari ke-12 spesimen itu disatuin, dianalisis, terus dibandingin, polanya itu jelas dan konsisten banget. Semuanya nunjuk ke satu tersangka yang sama. Dan inilah jawabannya. Misteri terpecahkan. Ikan besusung yang selama ini jadi teka-teki, secara ilmiah dikonfirmasi sebagai Anguilla celebenensis. Akhirnya, si hantu punya nama resmi. Nah, sekarang kita kenalan lebih dekat yuk sama Anguilla celebenensis. Apa aja sih ciri khasnya? Pertama, badannya ramping kayak ular, dengan corak kuning kecoklatan yang khas. Terus sirip ekornya itu meruncing, bukan membulat. Mulutnya disebut terminal. Dan yang paling keren, sirip punggung, anal, sama dadanya itu kayak nyatu, bikin siluetnya jadi aerodinamis banget. Kita lihat lebih dekat ya. Bentuk mulutnya ini nih, di mana ujung rahang atas sama bawahnya itu sejajar. Itu yang disebut terminal. Ini salah satu ciri penting yang ngebedain dia dari belut-belut lain. Terus kita geser ke belakang. Perhatiin deh gimana sirip ekornya itu nyatu sama sirip punggung dan perut, terus meruncing tajam ke satu titik. Ini juga tanda pengenal lain yang khas banget dari spesies ini. Dan kalau kita berani ngintip ke dalam mulutnya, kita bakal nemuin deretan gigi kecil dan tajam ini. Jelas ini bukan pemakan tumbuhan. Ini gigi milik predator yang efisien
di rantai makanan sungai. Oke, jadi namanya Anguilla celebenensis, kasus ditutup. Tapi mungkin ada yang nanya, terus kenapa? Kenapa semua ini penting? Kenapa kita harus repot-repot banget ngidentifikasi satu jenis belut di sungai pedalaman Borneo? Jawabannya terletak pada siklus hidup mereka yang luar biasa epik. Namanya migrasi Catadromus. Coba bayangin, belut ini lahir di air asin samudra, lalu melakukan perjalanan ratusan, bahkan ribuan kilometer ke hulu sungai air tawar cuma buat tumbuh dewasa. Setelah bertahun-tahun, dia bakal balik lagi ke laut, ke tempat kelahirannya, untuk berkembang biak dan menyelesaikan siklus hidupnya. Ini salah satu perjalanan alam paling menakjubkan di dunia. Jadi, ini poin krusialnya. Ngasih nama buat belut ini bukan sekedar urusan administrasi sains. Ini adalah langkah pertama untuk melindungi sebuah keajaiban alam. Dengan tahu siapa mereka, kita bisa mulai memetakan rute migrasi mereka, ngerti peran mereka di ekosistem, dan akhirnya bikin strategi konservasi biar perjalanan epik ini bisa terus berlanjut untuk generasi-generasi mendatang. Penemuan ini jadi pengingat yang kuat buat kita semua. Kalau belut dengan siklus hidup seepik ini aja bisa ngumpet begitu lama di depan mata kita, coba bayangin, misteri apa lagi yang masih tersimpan di kedalaman sungai dan lautan dunia yang diam-diam nunggu buat diungkap?